Nanya barakallahu fikum. Begini, dalam hal bagaimana kita menghindari itu, memang itu sering terjadi. Syirik kecil tadi itu, ini karena dia gara-gara fulan, kan gitu. Untung ada fulan, untung ada ini. Itu kalimat itu kan sering terjadi. Itu memang adalah syirik kecil sebetulnya, bukan syirik besar ya, syirik kecil. Tapi syirik kecil kalau terus-terusan dilakukan jadi besar. Karena dosa kecil kalau dilakukan terus menerus menjadi dosa besar. Jangan pernah meremehkan dosa kecil. Nah, oleh sebab itu, bagaimana menghindarinya? Tentu saja pertama, kita selalu iringi semua perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Banyak istighfar, banyak minta ampun ya kepada Allah. Dan ini dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Ada doa menghindari perbuatan syirik. Doanya itu adalah Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang tidak kami sadari, yang tidak kami ketahui, dan kami minta ampun kepada Engkau dari perbuatan syirik yang kami ketahui. Ya. Allahumma inna na'udzubika min bukan, terbalik saya. Allahumma inna na'udzubika min anusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik yang kita sadari, itu maksudnya. Kalau berlindung perbuatan syirik yang kita ketahui. Ya. Berlindung supaya tidak terjadi syirik besar. Dan kita minta ampun kepada Allah dari perbuatan syirik yang tidak kita sadari. Jadi kalau ada syirik kecil, syirik apa, kita kan nggak tahu ini syirik atau tidak, maka kita minta ampun kepada Allah. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya, nanti saya bantu tulis barangkali bisa disebarkan. Ya, Allahumma, kalau dibacanya aku, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku ketahui, ya. Jadi kita berlindung dari perbuatan syirik yang kita sadari, yang kita ketahui, ya kayak tadi datang ke dukun, datang bikin penglaris, datang ke gunung kawi gitu, kayak orang banyak itu, datang ke pohon, datang kemana. Nah, dan kita minta ampun, wa astaghfiruka lima la a'lamu, minta ampun kepada Allah dari perbuatan-perbuatan syirik yang tidak kita sadari, yang tidak kita ketahui. Itu yang sering terjadi kayak tadi, itu kita minta ampun. Bagaimana cara pengucapannya kalau seperti itu, jalan keluarnya? Ya mungkin kita jadikan awalnya dengan kalimat Masya Allah, Alhamdulillah, selamat, ya, ada ente juga. Itu boleh masih. Jadi kita dahulu kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya, kita katakan begitu, ya. Allah selamatkan, Allah tolong, ya. Atau pakai bahasa lain yang juga dari kalimat Nabi juga, la haula wala quwwata illa billah. Enggak terjadi ini selamat kecuali karena Allah. Allah yang tolong. Enggak ada daya, enggak ada kekuatan kecuali dari Allah. Jadi nyebutnya Allah dulu, ya. Alhamdulillah, Allah tolong, alhamdulillah, Allah selamatkan, la haula wala quwata illa billah. Nah, itu ya, baru kita katakan dia. Jadi Allah dulu, itu begitu. Ya. Kemudian pertanyaan tadi tentang apa yang pertama? Datang kepada orang yang masih hidup, dia minta. Ya. Ya enggak boleh juga. Kalau kita minta kepada ustadz, kepada kiai, kepada katakanlah orang yang kita anggap orang soleh, minta tolong didoakan, itu boleh. Bahkan itu sesuatu yang bisa memotivasi kita, bisa bekerja lebih giat, karena kita merasa perbuatan ini didoain oleh kiai itu, jadi akan lebih berhasil mungkin, itu begitu. Karena itu minta didoakan dari orang yang baik. Jangankan doa ustadz atau kiai, doa kawan kita saja, tolong doain ya, itu doa mustajab juga. Karena Nabi mengatakan dakwatul mar'i
li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa seseorang yang muslim kepada saudaranya yang muslim juga, ya, tapi itu dalam hadis itu muslim. Dakwatul mar'il muslim li akhihi, ya. Doa seorang muslim kepada saudara muslimnya yang lain yang gaib, yang tidak nampak di hadapannya, itu doa mustajab. Misalnya kayak kita nih doakan saudara kita yang tinggalnya di Cirebon, yang tinggalnya di Surabaya, yang tinggalnya di luar negeri, yang tinggalnya di mana, enggak, dengan kita bersama-sama kita doain dia, dia doain kita juga, itu doa itu mustajab. Dibandingkan dengan doa kita sendiri, doa orang lain untuk kita itu lebih mustajab. Tapi jangan habis doain si fulan, kawan kita, saudara kita lagi urusan mau sukses, kita doain terus. Setelah sukses, alhamdulillah berhasil, datang ke rumah dia minta komisi. Kenapa? Lu gara-gara gue doain. Lu berhasil tau nggak? Gue doain terus, habis subuh gue doain terus. Datang begitu, itu nggak betul juga. Ya artinya ya namanya ini aja. Jadi malah jadi hilang nanti pahalanya malah. Jadi doa mustajab. Ya, datang kepada orang yang hidup itu malah baik, nggak apa-apa. Yang penting jangan bersandar kepada orang itu. Jangan sebab orang itu nggak, itu yang nggak boleh. Minta doa orang itu malah dianjurkan. Dan yang kedua, bekas minum atau apa? Itu begini. Dulu Nabi itu, maaf untuk Nabi ya, itu ludahnya saja. Sahabat-sahabat itu kalau bisa ditampung ludahnya Rasulullah itu, karena punya keberkahan luar biasa. Itu Nabi. Mungkin karena itu orang beranggapan bekas minumnya kiai, ustadz atau siapa itu juga ada keberkahannya. Bagaimana kalau orang melakukan itu? Ya kalau saya menganggapnya orang yang seperti itu ya bukan, itu nggak sampai kepada derajat syirik, nggak sampai. Tapi itu adalah sedikit perbuatan yang ya mungkin karena kesalahpahaman, ketidaktahuannya menganggap adanya keberkahan di situ. Kalau berdasar pada hadis Nabi yang umum, atharul mu'minina halalun, ada itu bukan hadis itu, athar sahabat. Jadi bekas-bekasnya orang yang mukmin bagi mukmin yang lain itu jadi halal. Jadi kalau ada orang mukmin minum bekasnya dia itu halal, nggak apa-apa kita minum, insya Allah nggak sakit. Ya, makanya ada orang suka makan berani satu nampan rame-rame karena yakin. Jangan beranggapan kalau kita udah tahu memang dia penyakitnya TBC, makan bersama, wah sudah kita harus hati-hati. Tapi kalau kita tidak tahu orang itu sakit atau tidak, lalu makan bareng sama kita, insya Allah itu tidak sakit. Gitu. Bisa dipahami ya. Kalau kita nggak tahu, makan sama-sama, insya Allah berkah semuanya, walaupun kecolek bekas dia, bekas air liur dia kecolek, insya Allah itu berkah. Sesama orang mukmin. Tapi kalau kita udah tahu dia punya penyakit TBC yang harus piringnya juga beda, ya itu salah kita kalau kita ketularan. itu lain, ya. Jangan kita ikutan begitu. Begitu pula dengan bekas ustadz tadi. Kalau ustadz tadi insya Allah kita tahu orang yang sehat, insya Allah bekas dia nggak apa-apa. Tapi kalau ustadz itu juga TBC, itu juga jangan. Karena itu nggak boleh. Karena ya kayak kemarin COVID aja kita hindari semua. Ya. Kan nggak ada yang kemarin waktu COVID yang begitu bekas ustadz boleh, kalau yang lain nggak boleh misalnya, kan juga begitu. Jadi itu hanya apa ya istilahnya, orang itu mungkin ingin ngambil keberkahannya, bertabaruk. Yang seperti itu hukumnya masih boleh ya, selama orang yang diambil keberkahannya itu adalah orang yang sehat. Itu begitu, jangan orang yang sakit. Kalau yang sakit dia juga ketularan nanti. Itu begitu ya. Saya kira kita tidak, ini begini, tolong digarisbawahi, syirik itu adalah juga kita tidak berarti mengabaikan sunnatullah kauniyah ya. Jadi kalau kita tahu api itu panas, ini sunnatullahnya, lalu kita datang kepada seseorang minta supaya api itu tidak panas buat dia, itu syirik. Merubah sesuatu yang sifatnya sudah sunnatullah kauniyah, itu nggak bisa. Yang bisa merubah itu cuma Allah. Allah yang bisa merubah api jadi dingin kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Buat kita tidak. Oleh sebab itu orang kalau berusaha bersandar kepada Allah, bertawakal itu sebabnya itu harus dikerjakan. Misalnya mendapatkan rezeki dari Allah,
Sebab-sebabnya adalah kita berdagang, kita bekerja, kita memberi jasa, kita jadi pegawai, baru ada rezeki Allah turun. Tapi kalau orang itu berkeyakinan di masjid saja duduk berzikir aja lama seharian penuh setiap hari sebulan dia zikir aja, enggak keluar, enggak kerja, lalu beranggapan nanti Allah kasih rezeki saya, Allah kan maha pemberi rezeki. Itu keliru, itu salah. Dia harus bersandar kepada Allah, ya, tapi dia harus melakukan sebab-sebab. Sebab itu harus dilakukan. Nggak boleh jalan yang menjadi sebab kita dapat nafkah yaitu bekerja nggak dikerjakan karena minta kepada Allah. Itu jadi syirik apabila kita beranggapan sebab-sebab itu nggak perlu yang kauniyah, udah dengan datang ke orang itu saja sudah sebab itu sudah hilang, langsung dia dapat. Jadi istilahnya datang kepada seseorang itu, pada dukun tadi misalnya, kepada paranormal tadi, itu beranggapan kalau datang kepada dia itu turun rezeki dari langit. Nggak ada. Ya kita mungkin sendiri sudah merasakan semua, ya kan? Coba aja duduk sepanjang hari, ya. Makanya kata itu kita nggak akan dapat apa. Makanya kata Nabi dulu pernah menasihati Umar, itu seperti burung keluar. Itu orang cari rezeki itu begitu. Seperti burung keluar pagi, pulang malam udah kenyang, keluarnya lapar, ya. Bersandar dia kepada Allah, bukan si burung tetap di kandangnya, nggak bakal makan. Dia keluar cari dari tangkai dari mana semuanya, begitu pulang kenyang jadinya. Itu karena dia keluar. Kita juga begitu, mesti keluar bekerja, mesti keluar berusaha, baru dapat rezeki itu. Jangan cuma datang ngikutin petunjuk si dukun itu, sudah baca zikir ini aja, baca wirid ini aja, datang nanti rezeki. Nah itu kalau kayak begitu enak itu semua. Dia baca zikir aja. Karena ada orang yang baca zikir seharian itu nggak tidur, itu bisa, mampu ada orang kerjakan. Kalau sebab zikir itu bisa jadi kaya, ya sudah zikir aja kita kan gitu. Karena bisa ada seperti itu. Zikir itu cuma untuk menguatkan hati kita, yakin dengan pemberian Allah. Itu begitu. Kitanya tetap bekerja. Doa juga begitu, menenangkan hati kita sehingga apa yang kita kerjakan ini akan berhasil karena Allah menolong perbuatan kita. Orang yang sakit juga begitu, ya. Dia minum obat, dia berobat ke dokter, dia melakukan perobatan terapi ini, terapi itu karena yakin dengan cara pemenuhan sebab-sebab itu Allah akan menyembuhkan dia. Jadi yang menyembuhkannya tetap adalah Allah, bukan terapi itu, bukan obat itu, karena dia mintanya kepada Allah. Nah doa itu adalah supaya kita tidak salah ketika sembuh, kita merasa karena obat itu. Gara-gara kita berdoa, kita jadi yakin sembuh ini karena doa yang kita minta kepada Allah, Allah sembuhkan. Nah itulah orang beriman. Dia tidak akan mengatakan keberhasilannya karena sebab dirinya atau karena sebab orang lain atau karena sebab obat itu, tapi dia mengatakan ini karena Allah. Itu begitu.